Presiden sampaikan langsung arah kebijakan ekonomi. Prabowo serahkan jet tempur Rafale dan Falcon ke TNI. Arjuna, sapi kurban pilihan presiden di Palembang. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda. Dengan beragam informasi terkait agenda dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Sely Sregar, ini dia Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana momen bersejarah terjadi pada Rabu 20 Mei 2026 lalu. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam rapat paripurna DPR RI untuk pertama kalinya sejak resmi menjabat sebagai presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi. Di tengah gerimis yang mengguyur kawasan Senayan, Presiden menghadiri rapat paripurna DPR RI untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai presiden. Dalam sidang tersebut, Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2027 di hadapan anggota Dewan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kehadiran Prabowo dalam sidang paripurna ini menjadi sorotan karena biasanya paparan terkait kebijakan ekonomi dan fiskal disampaikan oleh Menteri Keuangan. Namun kali ini Presiden memilih turun langsung menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk menyatukan pandangan antara pemerintah dan DPR dalam menjaga perekonomian nasional di tengah tantangan global. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sidang paripurna tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta pimpinan DPR RI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rancangan awal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2027 dengan target defisit yang lebih rendah. Dalam pemaparannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan postur fiskal APBN 2027 dirancang dengan pendekatan belanja negara yang lebih efisien dan produktif. Pemerintah menargetkan belanja negara pada tahun 2027 berkisar antara 13,62 hingga 14,8% dari PDB. Sementara pendapatan negara dioptimalkan di kisaran 11,82 hingga 12,4% PDB. Target defisit APBN 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2026, yaitu sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari PDB. Sementara itu, realisasi defisit APBN pada tahun pertama pemerintahan Prabowo yaitu 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dari target awal yang dipatok sebesar 2,78% PDB atau Rp662 triliun. Presiden Prabowo menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang sehat, agar pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan program prioritas nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai capaian ekonomi nasional dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah berhasil meningkatkan produksi pangan dan cadangan beras nasional. Saat ini cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton, meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2025. Kepala negara juga menyampaikan bahwa pemerintah untuk pertama kalinya menurunkan harga pupuk sebesar 20% demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar tidak diselewengkan atau diselundupkan.
Selain itu, Presiden juga menyebut program makan bergizi gratis atau MBG kini telah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Program tersebut mencakup balita, ibu menyusui, dan ibu hamil di berbagai daerah di Indonesia. Dalam bidang investasi, Presiden turut menyoroti peran dana kedaulatan nasional dan antara yang dinilai mampu mempercepat pembiayaan pembangunan dan juga industrialisasi nasional. Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi dan juga pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia harus mampu memproduksi berbagai kebutuhan industri sendiri dan tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara, yang nilainya tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Presiden menyampaikan realisasi investasi tahun 2025 telah menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor. Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk percaya pada kekuatan nasional dan menjaga semangat gotong royong dalam membangun ekonomi Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Dalam pidatonya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia memerlukan pengusaha yang memiliki inovasi, inisiatif, serta kemampuan manajerial yang kuat. Presiden menjelaskan sistem ekonomi yang paling sesuai bagi Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut Presiden, sistem tersebut mengambil sisi terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan. Prabowo menegaskan negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada rakyat. Namun di saat yang sama, Indonesia membutuhkan semangat kewirausahaan dan persaingan usaha yang sehat. Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru dari kalangan muda. Pemerintah disebut tengah menyiapkan program pendidikan kewirausahaan agar generasi muda tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara. Selain itu, Presiden menyampaikan pentingnya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Prabowo menyatakan anak muda Indonesia harus diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat dan mandiri. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai akses pembiayaan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar yang sudah mapan. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Prabowo turut menyoroti pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan proses perizinan. Presiden mengkritik lambatnya pelayanan perizinan yang dinilai membebani dunia usaha dan membuka ruang pungutan liar. Menurutnya, hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat dan daerah harus dibangun dalam semangat kerjasama. Presiden juga menegaskan jika seluruh komponen bangsa bersatu dan memiliki panggilan yang sama, Indonesia akan mampu menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan mendasar dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam pidato di rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia. Presiden menyatakan puluhan persen perdagangan dunia melintasi perairan Indonesia, sehingga kedaulatan maritim harus dijaga secara tegas. Prabowo juga menyoroti maraknya pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia. Menurutnya,
Setiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan Indonesia secara ilegal. Presiden juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia, diantaranya ekspor minyak kelapa sawit yang mencapai 23 miliar dolar Amerika atau setara 391 triliun rupiah pada 2025. Selain itu, Indonesia juga disebut menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia dengan nilai devisa mencapai 30 miliar dolar Amerika. Meski demikian, Presiden menilai penerimaan negara Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga di kawasan. Prabowo mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi dalam 7 tahun terakhir. Presiden menyebut, meski ekonomi tumbuh sekitar 35%, kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat. Presiden menilai hal itu menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat. Prabowo juga menyoroti praktik under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang disebut menyebabkan kerugian besar bagi negara selama puluhan tahun. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan Indonesia harus berdaulat dalam menentukan harga komoditas strategis termasuk kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya. Pidato ini menjadi penegasan arah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional dan memastikan kekayaan Indonesia digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus kembali berlandaskan falsafah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menyebut pasal tersebut sebagai dasar utama dalam memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa arah sistem ekonomi Indonesia harus kembali berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kepala negara menyebut, pasal tersebut sebagai cetak biru ekonomi bangsa yang dirancang para pendiri negara agar kekayaan nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penegasan itu disampaikan dalam pidato Presiden pada sidang paripurna DPR RI yang membahas arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, Rabu 20 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa menjalankan konstitusi merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional. Para pendiri bangsa kita, dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Cetak biru itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Menurut Presiden, berbagai persoalan ekonomi muncul akibat penyimpangan dari prinsip pasal 33 UUD 1945 yang telah dirumuskan sejak awal kemerdekaan. Presiden Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia harus berlandaskan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas sektor strategis, serta tetap membuka ruang bagi swasta dalam kerangka jalan tengah yang menggabungkan kelebihan sosialisme dan kapitalisme. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank himbara menurunkan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR RI, Rabu 20 Mei, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank himbara menurunkan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai ketimpangan akses pembiayaan selama ini masih membebani pelaku usaha kecil. Presiden Prabowo juga meminta pola penyaluran kredit diubah agar lebih adil dan tidak didominasi oleh pengusaha besar. Menurutnya, pelaku usaha besar seharusnya tidak terus bergantung pada kredit pemerintah karena sudah memiliki akses pendanaan yang lebih luas. Bank pemerintah robah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Saya minta bank-bank himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Kepala negara menegaskan praktik bunga kredit yang lebih tinggi bagi masyarakat kecil harus segera dihentikan. Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut tidak adil dan perlu segera diperbaiki dalam sistem perbankan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menyiapkan aturan tata kelola ekspor sumber daya alam. Kebijakan ini pemirsa diklaim dapat menyelamatkan potensi kebocoran hingga 2.654 triliun per tahunnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah berpotensi menyelamatkan dana hingga 150 miliar US dollar atau sekitar 2.654,40 triliun rupiah per tahun dari kebocoran kekayaan negara. Angka tersebut dihitung dari berbagai praktik seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang dinilai merugikan negara. Menurut Presiden Prabowo, kebocoran itu membuat kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri, meski neraca perdagangan mencatat surplus. Kepala negara menegaskan bahwa penerapan pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dapat mencegah praktik kecurangan seperti manipulasi harga, pemalsuan ekspor, hingga aktivitas ilegal di sektor sumber daya alam. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi. Apa kita mampu atau tidak? Tergantung. Keberanian kita, tergantung tekad kita. Saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under-invoicing, under-counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal, untuk mencapai tujuan bernegara kita. Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia.
Untuk menutup kebocoran tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas SDA seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. Melalui aturan ini, seluruh ekspor diwajibkan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal, guna memastikan penerimaan negara lebih optimal dan kekayaan alam benar-benar dinikmati masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan, di mana Presiden RI Prabowo Subianto meminta penyaluran kredit berbunga murah diperluas hingga tingkat desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit murah untuk rakyat. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penyaluran kredit dengan bunga murah untuk semakin diperluas ke tingkat pedesaan melalui jaringan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Prabowo mencontohkan penurunan bunga kredit program Ultramikro PNM Mekar yang telah memangkas bunga cicilan dari sebelumnya 24% hingga berhasil ditekan menjadi di bawah 10%. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ke depan Koperasi Desa juga akan jadi pusat layanan keuangan rakyat dengan akses kredit murah bagi masyarakat desa. Langkah itu diharapkan dapat semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong industrialisasi berbasis desa di seluruh Indonesia. Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat. Ya. Kemarin saya perintahkan untuk program Mekar super mikro yang dari PNM ya, Permodalan Nasional Madani. Tadinya bunganya tuh 24%. 22 saya perintahkan harus turun di bawah 10%. Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara udah Pak 8%. 8 lagi. Mana itu Danantara? Ya. Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9%. Emak-emak di kampung-kampung dapat 24%, yang nggak benar itu. Kita robah. Dan nanti untuk semua rakyat juga kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista hingga misil ke TNI. Ia mengatakan penyerahan ini merupakan tonggak penambahan dari kekuatan nasional Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista hingga misil ke TNI. Sebanyak 6 unit pesawat tempur multi-role combat aircraft Rafale, 6 unit pesawat Falcon 8X dan 2 pesawat Airbus A400M MRTT, hingga persenjataan modern berupa Smart Weapon Hammer dan rudal Meteor diserahkan Prabowo kepada Panglima TNI. Prabowo bicara perlunya peningkatan kekuatan pertahanan nasional Republik Indonesia. Menurutnya, peningkatan kekuatan militer ini sebagai bentuk penangkal atau deterrent agar Indonesia mampu melindungi wilayahnya sendiri dari berbagai potensi ancaman. Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon
pesawat angkut VIP dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama terciptanya stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pendukung bagi nelayan, mulai dari instalasi es batu, cold storage, hingga SPBU khusus nelayan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo menyebut salah satu masalah yang dihadapi nelayan saat ini adalah kesulitan mendapatkan es batu untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan membangun instalasi pembuatan es batu dan ruang penyimpanan dingin atau cold storage di setiap desa nelayan. Adapun pemerintah juga akan membangun SPBU khusus nelayan untuk memudahkan akses solar bagi para nelayan. Kepala negara menegaskan nelayan harus diperdayakan karena memiliki peran penting dalam menjaga dan menguasai wilayah laut Indonesia. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi inovasi Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, termasuk pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket arang. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan panen raya jagung serentak dan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menilai inovasi tersebut membuktikan limbah pertanian dapat diolah menjadi sumber energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tengah krisis energi global. Presiden juga menyoroti pengembangan pupuk dari batu bara berkalori rendah yang dinilai dapat memperkuat kemandirian sektor pertanian Indonesia. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi. Negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang. Kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri. Terima kasih Polisi RI.
Kalian sering dicaci maki, sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu, benar nggak? Tapi kalian sekarang buktikan, karena kalian dekat sama rakyat, kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu, ini luar biasa. Tadi juga pupuk dari batu bara, ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat, saudara. Pemerintah disebut akan memperluas distribusi hasil inovasi tersebut melalui jaringan Koperasi Merah Putih agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, program MBG disebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan perputaran uang hingga 10,8 miliar per tahun di setiap desa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis menjadi penggerak baru ekonomi desa dengan perputaran uang mencapai 10,8 miliar per tahun di setiap desa. Program ini dinilai mampu menghidupkan rantai ekonomi lokal dari petani hingga pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden menjelaskan perhitungan MBG menunjukkan perputaran uang harian di desa dapat mencapai 45 juta dari ribuan penerima manfaat. Kita bikin MBG mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali 15.000, 45 juta rupiah tiap hari. Sebelum ada MBG, kita kirim 1 miliar rupiah dana desa. Dengan MBG kita tambah 10 miliar. Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. Ratusan triliun MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih, ini akan membangkitkan ekonomi kita. Menurut Presiden Prabowo, dampak MBG tidak hanya pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa, memangkas biaya logistik, serta menjadi fondasi kebangkitan ekonomi berbasis kerakyatan bersama Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari jembatan gantung Garuda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu resmi rampung dibangun. Pembangunan jembatan gantung Garuda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu kini telah rampung 100%. Jembatan sepanjang 72 meter dengan lebar 1,2 meter ini menjadi akses penghubung baru bagi warga yang selama ini mendambakan jalur yang lebih aman dan nyaman. Pembangunan jembatan gantung Garuda merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan di wilayah Kodim 0409 Rejang Lebong. Dalam proses pembangunannya, semangat kebersamaan terlihat kuat karena jembatan ini dinilai sangat penting bagi aktivitas harian masyarakat. Kehadiran jembatan Garuda memberikan manfaat bagi ratusan kepala keluarga yang kini dapat menikmati akses yang lebih cepat dan efisien.
Bagi para pelajar, jembatan ini menjadi jalur yang lebih aman menuju sekolah. Sedangkan bagi para petani, akses baru tersebut mempermudah distribusi hasil pertanian dan menekan biaya angkut hasil panen. Warga pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bercerita ada makna di balik 1061 jumlah operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diresmikan di Nganjuk, Jawa Timur. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan pada awalnya direncanakan peresmian 1.300 operasional Kopdas Kelurahan Merah Putih. Namun dalam perjalanannya masih terdapat koperasi yang belum sepenuhnya rampung, sehingga angka Kopdas Merah Putih yang hendak diresmikan diubah. Sementara itu Prabowo menduga Direktur Utama Agrinas Pangan mengetahui bahwa ia menyukai angka 8. Maka jumlah koperasi yang diresmikan diubah menjadi 1.061 unit. Namun demikian, Prabowo menegaskan hal terpenting bukan pada jumlah koperasi yang diresmikan, melainkan kecepatan pemerintah merealisasikan program tersebut. Angka 1061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan 1.300 ya. 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari, dan akhirnya saya bilang cukup 1.000 saja. Ya, kemudian Ketua Dirut Agrinas Palma ingat bahwa saya ini suka angka 8. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah 1.300, 1.061 aja Pak. Jadi kalau 1 sama 6, 7, 7 sama 1, 8. Jadi ini orang Indonesia suka apa? Gatuk-gatuk ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan pemirsa bersama saya Selis Regar. Di mana pemirsa Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyampaikan pandangannya terhadap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR dinilai menjadi tradisi baru serta memiliki makna yang dalam. Pasalnya, Presiden Prabowo menjadi kepala negara pertama dalam menyampaikan terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Dirinya juga meyakini keraguan tersebut akan dijawab oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di sidang paripurna DPR. Tradisi baru atau bukan tradisi baru, tapi nampaknya ini Presiden hadir langsung pidato di paripurna tentang kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu punya makna yang dalam. Yang pertama untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas fiskal, terhadap stabilitas fiskal, kemampuan fiskal kita, kesehatan fiskal kita, dan kontinuitas fiskal kita di APBN 2026. Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas, akan direspon oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini. Itu yang pertama. Tentu Bapak Presiden juga akan menyampaikan bahwa apa yang kita alami saat ini tidak terlepas dari tekanan geopolitik dan situasi global. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai di depan gedung DPR RI usai menghadiri rapat paripurna DPR. Aksi yang digelar Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menyuarakan dukungan
terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan perlindungan usaha kecil. Hidup petani, hidup pedagang, hidup nelayan, hidup buruh, hidup mahasiswa. Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran Presiden Prabowo di depan massa langsung disambut antusias oleh peserta aksi yang telah berkumpul sejak pagi. Aksi damai tersebut digelar Tani Merdeka Indonesia bersama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 3.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya. Massa menyuarakan dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan perlindungan bagi usaha kecil. Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sejalan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil melalui penguatan koperasi, perlindungan petani dan pedagang pasar, serta penolakan terhadap praktik monopoli dan kartel ekonomi. Pak Prabowo menegaskan untuk mengarahkan arah kebijakannya menegakkan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Tentu ini menjadi kabar gembira, kami mendukung penuh dan kami siap membersamai Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Siapapun yang menghalangi, tentu akan kami lawan bersama-sama, maka Bapak Prabowo jangan takut, dia tidak sendirian, kami terus bersama. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup pedagang. Terima kasih. Lawan mafia. Jaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih semangat. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei 2026. Bertempat di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah pada Sabtu 16 Mei 2026. Penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo sebagai tanda diresmikannya Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Dalam kesempatan itu, Presiden meninjau kompleks Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah yang dibangun di atas lahan seluas 938 meter persegi. Kompleks tersebut terdiri atas 2 bangunan utama, yaitu Museum Memorial dan Rumah Singgah yang diharapkan jadi ruang edukasi, sekaligus ruang refleksi bagi masyarakat. Presiden melihat langsung berbagai koleksi peninggalan Marsinah yang dipamerkan, mulai dari baju seragam kerja pabrik hingga dokumen pribadi seperti ijazah sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sejumlah piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh juga turut dipamerkan sebagai bagian dari rekam jejak perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Presiden Prabowo menilai kehadiran museum tersebut jadi peristiwa yang langka karena didedikasikan khusus untuk mengenang perjuangan buruh. Dalam sambutannya, Kepala Negara pun menyampaikan bahwa peresmian Museum Ibu Marsinah merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan kaum buruh sekaligus menghormati keberanian Marsinah sebagai simbol perjuangan rakyat kecil dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Ini adalah saya kira mungkin peristiwa yang langka. Mungkin di seluruh belum pernah ada museum buruh luar biasa. Jadi rupanya mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tapi tolong dicek, mungkin pasti adalah. Tapi ini peristiwa langka. Keberadaan Museum Ibu Marsinah diharapkan dapat jadi destinasi wisata edukasi sejarah di Kabupaten Nganjuk, sekaligus sarana pembelajaran bagi generasi muda mengenai pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perjuangan buruh di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo Subianto layak mendapat julukan Bapak Haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh yang juga Wakil Amirul Hajj Dhanil Anzar Simanjuntak menilai langkah konkret Presiden Prabowo dalam membentuk Kementerian Haji dan Umroh secara mandiri dan merevitalisasi perhajian Indonesia adalah komitmen luar biasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Daniel Ansar saat berada di Bandara Jeddah, Arab Saudi pada Senin sore. Menurut Daniel, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia, mulai dari pembentukan Kementerian Haji dan Umroh hingga revitalisasi sistem pelayanan dari hulu ke hilir. Daniel mengatakan sebelum keberangkatannya ke Arab Saudi, Presiden Prabowo berpesan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sejarah baru dengan pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Daniel menilai komitmen politik Presiden terhadap pembenahan layanan haji sangat tinggi. Ia bahkan menyebut reformasi kelembagaan dan dorongan perubahan sistemik yang dilakukan Presiden menjadi alasan kuat Prabowo layak disebut sebagai Bapak Haji Indonesia. Pesan dari Presiden Prabowo sebelum saya berangkat, tahun ini harus menjadi sejarah baru pengelolaan dan tata kelola haji dan harus jauh lebih baik sebagai bukti kehadiran negara, dan Pak Prabowo juga berharap banyak perubahan-perubahan radikal nanti yang bisa dilakukan. Makanya saya pikir saya sebagai mewakili negara, bagi kami ya komitmen Presiden terhadap haji itu luar biasa tinggi. Makanya saya sering menyebutkan, kami sering disebutkan di Kementerian Haji itu, harusnya Pak Prabowo ini diberi gelar Bapak Haji Indonesia, gitu. Karena perubahan-perubahan signifikan beliau yang dorong kehadiran Kementerian Haji, kemudian fungsi-fungsinya direvitalisasi. Oleh sebab itu saya diskusi dengan Pak Menhub, sebenarnya Pak Prabowo ini pantas kita sebut sebagai Bapak Haji Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo terhadap pelayanan terbaik bagi para tamu Allah juga diapresiasi oleh pengusaha nasional Tionghoa yang juga menjadi Amirul Hajj Yusuf Hamka. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini menyebut langkah konkret Presiden telah diimplementasikan melalui Kementerian Haji dan Umroh dengan satu tujuan, perbaikan tata kelola haji Indonesia. Pada Kementerian Haji, Pak Prabowo ingin memperbaiki, Pak Gus Irfan, Pak Daniel ingin memperbaiki. Yuk kita sama-sama, makanya digandenglah pengusaha. Ini namanya rezeki anak soleh. Dan jangan lupa dalam sejarah baru ini. Nah, sejarah sejak dalam kemerdekaan sampai sekarang adalah adanya satu-satunya Amirul Hajj dari orang Tionghoa. Ini memang Pak Prabowo keren, Pak Menteri keren, Pak Daniel juga lebih keren. Karena kalau kita melihat toleransi, saya pikir ini sudah mencakup semua. Jadi kebersamaan lah kita bangun negeri kita, negeri tercinta yang gemari Paulo Jinawi dengan kebersamaan. Karena dengan kita bersatu pasti kita bisa. Diharapkan reformasi tata kelola penyelenggaraan haji tahun ini mampu meningkatkan kualitas layanan bagi ratusan ribu jemaah Indonesia, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melayani tamu Allah di Tanah Suci. Hingga saat ini proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi masih terus berlangsung dengan fokus pemerintah pada pelayanan, keselamatan, dan kesiapan menghadapi puncak ibadah haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Dan ada informasi menarik pemirsa, di mana sapi seberat lebih dari 1 ton jenis simental jadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan. Sapi bernama Arjuna dipilih Presiden untuk dikurbankan pada Idul Adha tahun ini. Inilah Arjuna, sapi jenis simental berbobot 1.180 kg atau 1 ton lebih ini, yang akan menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Palembang. Pemilihan sapi ini setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi, mulai dari tes bobot hingga tes kesehatan hewan ternak. Arjuna bukan sapi biasa. Sapi ini sempat akan dipinang menjadi sapi kurban Presiden pada tahun lalu. Namun pemilik saat itu masih sayang dan belum memberikan sapi tersebut untuk dikurbankan. Sapi tersebut telah dirawat selama 3 tahun oleh pemilik, hingga akhirnya pada tahun ini kembali terpilih menjadi sapi pilihan Presiden Prabowo Subianto. Meski harga beli sapi tidak tinggi, namun pemilik mengaku puas. Sapi yang telah dirawat menjadi hewan kurban orang nomor 1 di tanah air. Di kandang sini udah 3 tahun, kemungkinan dia orang itu udah tahunan, jadi kurang lebih 4 tahun mas. Untuk bobot dia sekarang berapa kak? Kalau timbangan terakhir kemarin 1.180 kilo. Ya lewat seleksi juga kemarin mas, berapa kali seleksi kan, dia sampel darah, sampel kotorannya mas. Berapa kali kemarin kan, lolos ujian baru mas. Lolos kesehatannya lolos.
Beratnya juga lolos. Beratnya lolos. Lolos semua, Mas. Alhamdulillah. Rencananya sapi ini akan tetap diurus oleh pemiliknya di kandang sapi dan baru akan dibawa ke lokasi pemotongan 1 hari jelang Idul Adha. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yodo Handoko, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto membeli seekor sapi kurban di salah satu petani sapi tradisional di Kampung Tugu, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sapi tersebut berjenis peranakan Limousin Cross dengan bobot 950 kg. Kebanggaan dirasakan oleh Hadi Sumanto, seorang peternak sapi tradisional asal Kampung Tugu, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pasalnya, salah satu sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sapi berjenis Limousin Cross yang berusia 4 tahun dengan berat mencapai 950 kg dibeli oleh Presiden seharga 80 juta rupiah. Setelah melalui 3 tahap seleksi, yaitu pengecekan atau survei, tes kesehatan dengan diambil sampel untuk dicek di laboratorium, serta harga sapi. Sapi milik Mbah Hadi ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Sebelumnya, Mbah Hadi selalu mengistimewakan sapi peliharaannya seperti perawatan, menjaga kebersihan kandang, dan menjaga kualitas pakan agar kondisi sapi selalu terjaga kesehatannya. Sudah senang lah. Senangnya bagaimana? Senangnya itu saya mempunyai sapi itu sudah dibeli Pak Prabowo. Dibeli dengan harga berapa? Harganya yaitu 80. Terus itu bobotnya berapa, Pak? Nah, kemungkinan itu 95. Jadi hampir 1 ton. Hampir 1 ton. Ya. Umur sapi berapa, Mbah? Ya, kira-kira itu 4 tahun. Sapi Limousin Cross tersebut akan disembelih pada Idul Adha dan akan dibagikan pada warga Nargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saat ini sapi tersebut masih dititipkan di kandang milik Mbah Hadi Sumanto untuk dirawat dan akan diserahkan saat akan mendekati Hari Raya Kurban. Dari Sragen, Jawa Tengah, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Kepresidenan. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.